Masih dalam rangkaian acara Festival Pinggir Kali tahun 2020. Kali ini saya kembali jalan-jalan dan bersafari, dan tentunya dalam acara Festival Pinggir Kali tahun 2020. Kali ini saya akan mengekspos sebuah komunitas, yaitu komunitas Sanggar Pitaloka. Nah, bagaimana sanggar tersebut berproses aktif produktif? Yuk, langsung saja kita simak, langsung saja kita menuju ke lokasi bagaimana dari teman-teman komunitas ini berproses aktif. Yuk, langsung saja. Monggo.
Masih dalam rangkaian acara Festival Pinggir Kali tahun 2020. Kali ini saya sudah bersama ibu-ibu muda, cantik-cantik, kecil-kecil, dan alhamdulillah sore hari ini saya sudah berkunjung. Nah, tentunya saya sudah diperbolehkan untuk banyak bertanya. Ya, seperti itu ya Bu ya. Saya diperkenankan untuk boleh bertanya banyak hal ya Bu ya. Boleh sangat sekali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya kembali mengekspos sebuah komunitas yaitu Sanggar Pitaloka. Leres ya Bu ya? Iya, Sanggar Pitaloka. Nah, selamat sore Ibu dengan Selamat Ibu sore. Dewi Astuti. Dewi Astuti. Iya. Dan yang di belakang menika Ibu Pratiwi. Ya, masih muda, masih cantik-cantik, masih bergas. Karena beliau-beliau ini adalah yang membimbing dan mengasuh bagaimana di Sanggar Pitaloka ini berjalan. Dan mungkin nanti dalam beberapa menit ke depan kita akan banyak berbincang-bincang dengan beliau-beliau mengenai Sanggar Pitaloka. Mungkin Ibu Dewi, mungkin kita mulai dari Sanggar Pitaloka. Nah, Sanggar Pitaloka ini sudah berapa lama? Konon di Magelang ini adalah sanggar yang paling tua dibanding beberapa sanggar yang mungkin ada di Magelang. Mungkin bisa dijelaskan, diceritakan terhadap masyarakat bagaimana proses Sanggar Pitaloka ini berdiri sampai saat ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Sanggar Tari Pitaloka dari tahun 1988. 88. Ya, tepatnya pada tanggal 29 November. 29 dan November. Alhamdulillah Sanggar Tari Pitaloka sudah berdiri pada selama 32 tahun. 32 tahun. Iya. Oh, berarti baru saja ulang tahun ini ya Bu ya? November hampir ya. Iya. Sekarang sudah masuk bulan November ya. Salah satu berarti 29 November mendatang kita 32 tahun. 32 tahun. Ini sudah November loh Bu. Iya. Berarti ini sudah 32 tahun. Kalau 88 ya, saya mungkin baru 1 tahun Bu, karena saya kelahiran 87. Berarti lama sekali seumuran saya ya Iya, berarti ya Bu. betul. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi Bu. Ya, soal Sanggar Tari Pitaloka itu didirikan oleh Bapak Alit Mariono dan Ibu Sri Purwanti. Pada saat itu Bapak Alit sebagai Kepala Bidang Kebudayaan dan Ibu Sri sebagai staf di kebudayaan. Dan alhamdulillah untuk Sanggar Tari Pitaloka sudah mendapat pengesahan waktu itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan memang Sanggar Tari Pitaloka itu mengalami berapa generasi ya. Yeah. Dan memang untuk jatuh bangun untuk mencapai 32 tahun memang tidak mudah sekali. Dan apalagi di era yang sekarang ini, khususnya di Kota Magelang itu bertebaran sekali sanggar-sanggar muda. Dan itu suatu tantangan buat kita, juga suatu bisa disambut buat kita. Jadi untuk mempertahankan menjadi 32 itu memang harus sesuatu sekali. Apalagi notabene kita dari Sanggar itu memang perempuan semua dan mungkin sudah sepuh-sepuh semua. Dan Gitu. saya Ya, yang ini tertua. muda loh, Bu. Saya tadi menyebutnya muda-muda loh, karena masih umuran segini masih bergas, masih betul melayani anak-anak. Bagaimana berproses? Kebetulan memang kita semua dari kalau Bu Tiwi itu memang dari awal tuh dari terbentuknya Pitaloka sudah penari di Pitaloka. Sekarang ini. Sampai sekarang ya. Jadi memang jiwa-jiwa kita memang sudah di seni ya. Jadi di era apapun ya memang jiwa kita di seni, yo hidup kita di seni, yo bagaimanapun yo piye carane kita tetap berjuang semangat seni hidup kita. Jadi apa yang terjadi selama kita hidup ya kita berolah dengan seni. Kalau dari tahun 88 itu secara pengasuh pembimbing juga regenerasinya ganti-ganti atau masih ada tetap yang dari tahun 88 itu Bu? Sempat berganti. Dulu waktu pertama itu ada Mbak Eko, tapi beliau sudah meninggal almarhum. Dan terus masih teruskan dengan Ibu Sri Purwanti. Dan saat ini Ibu Sri Purwanti memang sudah sakit ya. Dan ini regenerasi dengan saya. Tapi kalau untuk semua pengampu itu ya kebanyakan memang dari santri-santri Pitaloka yang terdahulu seperti Bu Tiwi Yang dari pertama sampai sekarang. ya, terus Masih. Murid pertama Ibu atau nek murid pertama sekarang Bukan di mana murid. tuh ada? Dari dulu tuh dibentuknya dari penari semua. Oh, gitu. Ya. Jadi pengampu dan sekarang mengasuh. Oh begitu. Kalau tahun ini sekarang ini ada berapa pembimbing pengasuh Bu? Semuanya. saat di ini Pitaloka? ada 4 pengampu ya. Saya
Bu Putih Mulyani, ada Bu Aminah, ada Bu Sarni. Semua ibu-ibu semua ya? Ibu-ibu semua dan Putri-putri sepuh-sepuh perempuan semua. ya? Tidak, kenapa tidak ada yang mungkin laki-laki atau mengambil regenerasi kaum laki-laki? Atau mungkin dari sejarah apa ya panggilan hati itu ada di jiwa-jiwa perempuan gitu? Ya sebenarnya ada, tapi kita mengambil laki-laki itu kebetulan saat ini tuh bukan sebagai pengampu, tapi memang sebagai anggota dari Sanggar Tari Pitaloka, dari tim pengampu. Tapi kebetulan bukan pengampunya langsung, tapi mereka selalu mendampingi kegiatan Sanggar Tari Pitaloka. Jadi setiap kali kegiatan Sanggar Pitaloka ya ada beberapa laki-laki yang mendampingi kita. Dan sebagai proyek atau mungkin berbagi tugas itu ya? Berbagi tugas, iya. Karena sangat kolektif sekali ya di tari ya, mungkin butuh perias, butuh desainer, kostum dan segala macam gitu ya. Tapi dari 4 ibu-ibu yang mengasuh ini ada spesifik nggak Bu? Spesifik apa sebagai pelaku tari, apakah mungkin dari Ibu Tiwi sendiri mungkin saya lebih dasar di tari ini, kalau Ibu Pratiwi lebih dasar tari ini, atau seperti apa? Secara metode mungkin ya Bu ya? Kalau untuk keseluruhan kita sih memang tidak ada pembagian ya, semua itu setiap pengampu itu wajib menguasai semua dari tari kreasi atau tari klasik. Tapi untuk metode pengajaran kita memang kita dibagi, karena kita membagi 2 kelas yang kecil dengan kelas yang besar. Jadi kita berbagi tugas. Contoh kelas kecil dan besar? Ya, TK, kelas kecil itu TK, dari PAUD, TK, SD, kelas 1, 2, 3. Nanti yang kelompok besar dari SD kelas 4, 5, 6, SMP sampai SMA. Dan kebetulan untuk yang kelas kecil memang diampu dengan Bu Tiwi, didampingi sama Bu Sarni. Kalau yang saya kelas yang besar. Punya psikologis tersendiri enggak Bu? Maksudnya kenapa Ibu Pratiwi lebih mungkin ke anak-anak? Apa ya, ke anak-anak itu? Ya secara psikologis ada enggak Bu? Gimana Bu Tiwi? Mungkin lebih sabar atau lebih apa gitu? Ya, sabar untuk anak yang lebih kecil. Ya, mungkin jenengan lebih sepuh gitu ya. Iya, pengalaman ya. Selain metode seperti itu, mungkin apa yang didasari dari anak-anak yang belajar tari? Harus wajib belajar klasik atau langsung? Kalau untuk Sanggar Tari Pitaloka itu memang sebenarnya basic yang utama itu klasik. Klasik. Jadi mungkin di Kota Magelang mungkin terkenalnya Pitaloka itu memang tari klasiknya. Dan secara teknik gerak di Sanggar Tari itu memang kita memberikan gerak-gerak dasar klasik. Karena gerak klasik itu kan tidak akan pernah punah. Jadi kalau bisa klasik otomatis menarikan apapun bisa. Tapi kalau hanya belajar kreasi, klasik belum tentu bisa. Jadi untuk dasar kita memang gerak-gerak dasar klasik harus kita sampaikan kepada anak-anak. Begitu ya. Sampai saat ini ada berapa peserta Bu? Atau mungkin dari anak-anak tadi? Ya, secara administrasi jumlah anak itu sekitar 67. Wah, banyak. Ya. Dan kalau untuk kegiatan rutin sanggar setiap hari Jumat itu sekitar 45, 40 ya. Tapi kalau untuk kegiatan rutin tahunan itu biasa sampai 56, 60. Dari berbagai wilayah Bu ya? Iya. Tidak hanya di kota? Tidak. Ada yang di kabupaten? Ada. Yang paling jauh itu dari Kerasa ada. Dari Kerasa ada. Dari Ngablak ada. Gerabak juga ada. Serumbung ya. Serumbung juga ada. Nah ini yang paling penting lagi Bu. Dari tahun 80-an saya membayangkan nih, seumuran saya ya ini ya, berjalan proses ini. Saya kira pasti mengalami pasang surut macam-macam ya. Mungkin dari pembimbingnya atau pengasuhnya sendiri mengalami problematika banyak hal. Bagaimana cara mengasuh, bagaimana cara mempertahankan sanggar ini supaya tetap ada dan hidup dan produktif. Nah, apa yang bisa diceritakan terhadap publik mengenai proses pengalaman itu Bu? Dari mungkin suka dukanya, apa ya, hal-hal yang menarik, hal yang suka. Dari sukanya dulu aja. Sukanya dulu aja Bu, nggak apa-apa. Ya. Kalau untuk dari sukanya ya memang kebetulan dari anak-anak sama orang tua itu memang mereka kooperatif semua. Jadi dengan kita terbuka, kita juga terbuka. Jadi kalau untuk pemberian materi apapun atau peserta apapun, mereka saling mengkuyung. Dari satu keuntungan kita menambah saudara, kita nambah keluarga di Pitaloka. Tentu untuk sukanya, karena kita kebanyakan kalau kegiatan itu kan rame ya, lebih dari 50, jadi emang regengnya tuh kelihatan. Kalau untuk dukanya ya memang ngemong anak notabene itu bukan anak kandung sendiri ya. Jadi kadang kita mungkin sedikit keras ke anak-anak di orang tua yang kurang berkenan, atau mungkin orang tua yang benar mungkin anak-anak yang tidak berkenan. Terus apa itu duga lagi ya, kita memang kadang tuntutan dari orang tua, kadang kita harus mengikuti era sekarang. Padahal yang namanya era sekarang itu belum tentu pas
untuk kegiatan kita di Sanggar Tari Pitaloka. Tapi mau tidak mau kita selaku pengampu kita juga harus mengikuti aspirasi dari orang tua juga. Kita juga mau tidak mau harus sedikit mengikuti era yang sekarang ini, walaupun ya tidak sepenuhnya karena yang namanya tari itu kan kalau dari menyimpang dari pakemnya kan jelas kita sendiri jelas tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dari Bu Dewi Pratiwi Terima sudah kasih. diperkenankan saya ngobrol banyak. Saya kira ini pengen ngobrolnya semakin Panjang ya? panjang. Iya. Tapi saya kira nanti kita bisa ngobrol langsung. Iya. Apalagi buat pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung dan ingin belajar menari di Sanggar Pitaloka, langsung saja menuju ke sekretariatnya ada di Jalan Yosudarso nomor 1. Kota Magelang. Nah, itu tadi langsung menemui saja Ibu Dewi dan Ibu Pratiwi Pratiwi. yang masih muda-muda ini. Mungkin secara face-nya jenengan sudah hafal ya. Besok kalau ketemu di jalan apa, itu dari Sanggar Pitaloka, aku pengen latihan nari. Langsung saja. Nah, monggo bagi adik-adik putra-putrinya dimanapun berada yang ingin bergabung dengan Sanggar Pitaloka, langsung saja kenali betul anak didik, anak kita semuanya untuk belajar menari, belajar cinta budaya, belajar melestarikan kebudayaan, tentunya tari sebagai fondasi dasar ini tadi dari Sanggar Pitaloka ya. Nah, monggo langsung saja bergabung dengan Sanggar Pitaloka. Pokoknya ora getun. Nanti insya Allah banyak belajar, banyak ilmu dari Sanggar Pitaloka. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Itu tadi perbincangan dan obrolan saya terhadap Sanggar Tari Pitaloka. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada ilmunya, dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kalau begitu, terima kasih sekali Ibu Dewi, Ibu Pratiwi. Sama-sama. Terima sekali. Mohon pamit undur diri ya. Terima kasih sekali pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa lagi di Expose komunitas berikutnya. Tetap pantengin terus di channelnya Komunitas Pinggir Kali dalam rangkaian acara Festival Pinggir Kali tahun 2020. Saya Munir Syalala bersama Harvey Multimedia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan salam pinggir kali.